Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pada kesempatan di sore hari ini, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Nanti kita akan sama-sama membacanya di dalam kitab 2 Samuel, pasalnya yang kelima sampai pasalnya yang ke-9. Di dalam kitab 2 Samuel, pasalnya yang kelima sampai pasalnya yang ke-9. Sebelum kita memulai pembacaan Alkitab kita, mari sama-sama kita berdoa. Nanti Kak Esra akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan di sore hari ini kami anak-anak-Mu sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk tuntunan dan pemeliharaan-Mu Bapa dari pagi, siang, dan sampai sore hari ini. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Tuhan kami Yesus Kristus, mari Engkau memberkati jalannya kegiatan ini dari awal, pertengahan, dan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami di surga, sumber segala berkat yang kami terima. Haleluya. Amin. Amin. Nah, nanti pembacaan Alkitabnya akan dimulai oleh Kak Esra, dilanjutkan oleh adik Putri, dilanjutkan oleh adik Nathan, dan Pak Apiang. Oh, ada adik Cincin juga. Ya, nanti adik Cincin setelah Pak Apiang ya. Oke. Halo Andro. Ya, nanti Andro pembacaannya setelah Dek Cincin ya, Andro, di dalam kitab Oke, siap, Bang. 2 Samuel. Oke. Nanti kita baca Baik, Bang. 55 ayat ya. 55 ayat. Ya, Kak Esra akan Siap. memulainya. 2 Samuel pasalnya yang kelima. Perikopnya, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Ayat yang pertama, lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Ayat yang ketiga, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Ayat yang keempat, Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Ayat yang kelima, di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari, tapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan, Allah semesta alam, menyertainya. Dek Nathan? Ya.
Baca ayat berapa? Yang Berapa ayat? ke-11. Ya. Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Ibhar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Ya. Ayat 17. Daud memukul kala orang Filistin. Ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal-Perasim dan memukul mereka kala di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-Perasim. Ayat 21. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Cincin. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencarkan di lembah Refaim. 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon mana ayatnya. Ya bentar, ini ada yang telepon hilang. Esra bisa share screen nggak Esra? Alkitab saya tidak bisa, Pak. Dia Oh punya bentar, tampilannya. bentar saya screen lagi deh. Bentar ya, aduh maaf nih. Ada yang telepon. Oh kalau ada yang telepon begitu ya? Bentar Cing-Cing, ya mulai Cing-Cing. Tadi dari ayat mana? Dua-dua tadi. Pohon-pohon kartau. 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kartau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kala orang Filistin dari Geba sampai dekat Gezer. Masih aku ya? Iya, tambah satu ayat.
Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Dilanjutkan. Adik Andro. Kemudian bersiaplah Daud. Tanggung. Kemudian Adik Andro. bersiaplah Daud lalu berjalan dari balai Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ya, cukup. Adik Andro. Lanjut. Oke. Ayat yang ketiga. Mereka menaikkan tabut Allah itu dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abi Uzzah, dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uzzah berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo di depan tabut itu. Daud dan seluruh kan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian Oke. Andro, internetnya apa? Suaranya putus-putus, Andro. Mereka sampai ke tempat mengirikan nahkot. Oh ya, sorry Pak. Tes, udah. Masih. Coba terusin ayat Oke. keberapa? Ayat keberapa tadi? Oke, ayatnya ke 6 tadi. Oh, ke-6. Jauh apa tuh? Ya udah, lanjut. Ya. Oke. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan nahkot, maka Uzzah mengelurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzzah. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Ayat ke-8. Daud menjadi marah karena Tuhan menyambar Uzzah demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uzzah sampai sekarang. Pada waktu itu, ayat ke-9. Waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Oh ya. Cukup. Ayat 9. Ayat yang ke-9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Ayat yang ke-10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ayat yang ke-12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Putri. Ayat 13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga.
Ia berbaju efod dari kain lanan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan dan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ayat 16. Kemana Putri? Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Udah. Ya. Nathan, sampai ayat 20, Nathan. Ya. Tadi berapa? 17 sampai 20 ya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang diperintahkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam, lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina, dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ya, cukup. Ayat 21, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Ayat 22, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih dari itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Ayat 23, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Cing-cing. Cing-cing. Ya, cincin. Oi. Pasal yang ketujuh itu cincin. Atau ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan yang akan berhadapan. 2. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau.
4. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Demikianlah. 5. Pergilah katakanlah kepada hamba-Ku Daud. Beginilah firman-Ku Daud. Beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Dilanjutkan, Ya, Andro. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Ayat ke-7. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel. Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? 8. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan, semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Ayat ke-9. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Ayat ke-10. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Oke, Pak Mario, gabung baca, Pak. Halo, Ya. Pak Mario. Ya, Ayat yang ke-11, Pak. Sampai ayatnya yang ke-15, Pak. sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu dan daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Ayat yang ke-16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-17. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Pas ayatnya yang ke-18. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ayat yang ke-19. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah. Ayat yang ke-20. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu?
Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Dek Putri, Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Ayat 25, Putri. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Nathan. Sampai Ya. 30 Nathan. Ayat 26 sampai 30. 26. Maka Ya, namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman Tuhan kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini berkati untuk selama-lamanya. Oke, cukup. Bentar. Pasal yang ke-8, kemenangan Daud. Ayat 1. Sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kembali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Ayat 2. Dan ia memukul kala orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Ayat 3. Selanjutnya Daud memukul kala Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Ayat 5. Lalu orang Aram dari Damsyik
datang menolong Hadadezer, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Cing cing. Andrew, ayat 6 Andrew. Baik. Baik, Pak. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ayat ke-7, sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadezer lalu membawanya ke Yerusalem. Ayat ke-8, dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ayat ke-9, ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer. Ayat ke-10, maka Tou mengutus Yoram, anaknya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou, dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Aku ya. Ya. 11. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya. 12. Yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba. 13. Demikianlah Daud mendapatkan nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. 14. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Mario. 15. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsa. Mario. Ya, mulai dari ayat berapa nih? 16. 16 ya. Yoab, anak Zeruya, menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Seraya menjadi panitera negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Greti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud menjadi imam. Ya. Haleluya. Amin. Sampai pasal 8 kan? Pasal 9, Pak. Oh, pasal 9. Ya. Oh. Cuma 13 ayat aja tadi. Ya, maaf. Jadi, berarti rolling lagi. Ya, dua ayat lagi. Tambah 2 ayat lagi, Pak Mario. Oh, satu ayat ya. Ya. Berkatalah Daud, masih adakah
orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Ayat yang ketiga, kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Ayat yang keempat, tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Ayat yang kelima, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Ayat yang keenam, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mephiboset," jawabnya, "Inilah hambamu, tuanku." Ayat yang ketujuh, kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Putri, 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 saya ya. Oh, ayat ke-8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya." Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 21 hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Ayat 12. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Ayat 13. Demikianlah Mephiboset diam di Israel. Ayat 13. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. amin, haleluya. Haleluya, amin. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan kita pada kesempatan di sore hari ini. Kita sudah sama-sama membaca dan melihat bagaimana kisah-kisah dari perjalanan kehidupan Raja Daud. Ketika kita melihat bagaimana kehidupan perjalanan Raja Daud, dia melewati begitu banyak proses untuk sampai kepada kedudukan sebagai seorang raja. Di dalam pasalnya yang ke-8, di situ dikatakan bahwa ada begitu banyak kemenangan-kemenangan yang dialami oleh Daud. Dan juga kita melihat ketika Daud sudah menduduki sebuah jabatan sebagai seorang raja, Tuhan memberkati kemanapun ia pergi berperang, karena ada satu alasan yang melatar belakangi akan hal itu. Karena Daud selalu bertanya kepada Tuhan di saat dia pergi berperang. Di sini kita melihat bahwa ketika Daud sudah sampai kepada kedudukannya sebagai raja, membuktikan bahwa apa yang sudah Tuhan tetapkan, itulah yang Tuhan kerjakan. Tuhan sudah menetapkan bahwa Raja Daud ini dia akan menjadi seorang raja.
Namun kita melihat ada begitu banyak penghalang yang datang untuk menghalangi. Tetapi ketika Tuhan yang sudah menetapkan dengan cara apapun, pasti itu akan sampai digenapi di dalam kehidupan Raja Daud. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Kalau Tuhan sudah membuka pintu bagi kita, tidak ada yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak akan ada yang dapat membukakannya. Kita tidak boleh tergesa-gesa di saat Tuhan sudah menentukan bahwa Daud akan menjadi seorang raja. Dia tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan kedudukan itu. Karena seperti renungan-renungan yang sudah kita sama-sama lewati di hari-hari yang lalu, bahwa Saul itu memiliki satu sifat yang tergesa-gesa. Dan dikatakan bahwa orang yang tergesa-gesa akan salah langkahnya. Jadi kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Kita harus tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan, dan kita menunggu waktunya Tuhan. Jangan kita memaksa waktu kita yang terjadi. Inilah yang bisa saya dapat bagikan kepada teman-teman semua, kepada adik-adik, dan kepada kita semua. Kalau ada yang ingin menambahkan atau ada hal-hal yang didapatkan dari pembacaan kita, atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya memberikan kesempatan. Mari, silakan. Itu Ada yang mau bertanya? Gimana, Pak? maybe Boset siapa ya? Tadi kurang jelas maybe Boset. Mephibosheth. Sampai dia duduk makan semeja sama Raja Daud. Oh ya, Mephibosheth itu adalah anak dari Nathan, Jonathan. Ya, jadi dia kakinya timpang. Mengapa kakinya timpang? Karena pada saat itu ketika dia masih kecil, dia dibawa kabur dan dia jatuh sehingga kakinya timpang. Dan mengapa sampai dia duduk makan berserta dengan Raja Daud? Karena itu merupakan satu janji Daud yang sudah Daud janjikan kepada Yonatan bahwa dia akan memperhatikan keturunannya. Nah, seperti itu. Ya, sebelumnya mantap ya, betul. Oh, jadi istilahnya kalau dibilang ini keponakannya ya. Ponakan. Ya, bisa. Bisa ya. Iya, Oke. Iya, thank you. Putri nih nanya nih. Putri, tanya dong. 2 Samuel 6 ayat 7, kenapa Allah membunuh Uza? Padahal Uza cuma memegang lembu-lembunya yang tergelincir. Nah, mengapa Tuhan membunuh Uza? Padahal Uza hanya memegang lembu-lembu. Nah, bukan lembu-lembu yang dipegang oleh Uza, tetapi tabut perjanjian. Tabut Allah itu yang dipegang oleh Uza. Walaupun niatnya baik karena lembu-lembu itu tergelincir dan tabut perjanjian itu hampir jatuh, sehingga Uza berniat baik untuk memegang tabut perjanjian itu. Tetapi tabut perjanjian itu adalah sesuatu yang kudus dan tidak boleh sembarangan orang memegangnya. Sehingga di saat Uza memegang tabut perjanjian itu merupakan sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan membunuhnya. Oh iya tuh, jadi tabut perjanjian sampai sekarang ya kayaknya. Iya, itu masih masih itu tuh Putri tuh nanyanya tuh. Apa maksudnya yang enggak ini betul. Betul. Jadi barang siapa yang megang waktu itu tabut perjanjian ya. Mau senggol aja juga mati ya. Mati. Jadi tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan ya. Imam khusus yang sudah dikhususkan ditabiskan untuk melayani dan memegang tabut perjanjian itu. Terima kasih Putri. Waduh. Nanya lagi Putri? Enggak. Ada lagi yang mau? Bro Andro? Cing. Bang, saya mau tanya Bang. Ya, boleh Andro. Boleh. Jadi ini, kalau apakah Saul itu termasuk muridnya
Samuel enggak, Bang? Muridnya Yesus atau enggak? Gimana, Andro? Jadi gini, Suaranya putus-putus. saya mau tanya, Bang. Ya, Uh, ya, tes. Udah. ya, Jadi jelas, gini, Bang. jelas. Kalau Saul itu dia muridnya Tuhan Yesus atau bukan, Bang? Ya, Saul itu muridnya Tuhan Yesus atau bukan? Nah, di sini kita masih ada di dalam perjanjian lama. Jadi, ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya, Saul bukanlah merupakan salah satu murid daripada Tuhan Yesus. Karena kisah dari Tuhan Yesus itu ketika kita sudah masuk di dalam perjanjian baru. Seperti itu, Andro. Oh gitu ya. Jadi pas waktu zaman Saul, Tuhan Yesus itu apakah udah lahir? Belum lahir ya? Belum, Tuhan Yesus belum lahir. Oke. Siap, Ya, Bang. karena kisah Tuhan Yesus itu kan dimulai di dalam kitab Injil Matius, itu sudah dijelaskan bagaimana silsilahnya, di situ sudah jelas. Oke. Siap, Bang. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Atau ada yang ingin menambahkan? Pak Mario, ada sesuatu yang ingin dibagikan, Pak? Belum, bro, makasih. Oke. Pak Piang? Ya, jadi tahu kalau kita pengen tahu nih, pengen ngedalam nih. Ada gak itu buku selain Alkitab, kisah-kisah nama-namanya secara rinci gitu? Ada nggak itu ini, Ezra? Nama-nama apanya, Pak? Silsilahnya atau gimana, Ya, Pak? nama-nama raja-rajanya yang dicatat di Alkitab gitu. Misalnya ditulis ringkas oleh penulis gitu. Kisah-kisah Daud. Kan selama ini paling kisah Daudnya ya ngebunuh Goliat, ituin Betseba, terus punya anak Samuel gitu. Kan kalau di Alkitab jelas tuh. Si A, Iya, si Pak. B, si C dijelasin ya. Ada gak buku-bukunya gitu yang Ya, nulis? Pak. Ya, pasti ada, Pak. Mungkin ada yang menulis tentang hal-hal itu. Tapi Ada saya ya? pun juga, ya pasti ada. Tapi saya juga belum pernah membaca satu buku khusus yang mencatat tentang kisah-kisah dari kehidupan raja-raja Israel. Iya. Ya, Pak. Thank you. Ntar cari deh. Iya, Pak. Kayaknya Ini biasa seru sih. di Wikipedia tuh banyak Hmm. sekali kisah-kisahnya. Mungkin ada satu raja mereka uraikan secara lebih jelas seperti itu. Dilihat Seru juga emang. dari story-story dari bangsa Yahudi, orang-orang Israel. Karena kan biasanya Seru. kalau kita membaca kisah kehidupan raja-raja kan juga mereka pada akhir dari kisahnya mereka mencatat bahwa riwayat dari raja ini tertulis di dalam kitab ini, raja-raja ini kan ada riwayatnya mereka. Nah, itu ada di dalam story-nya orang-orang Israel. Iya. Iya, hobi sih. Kalau kisah-kisah kerajaan suka. Iya, Pak. Ya. Iya. Dan Yang lain cincin, tuh, Cing. Putri nanya lagi, Putri. Kadang-kadang kalau Putri nanya, yang enggak ini loh. Enak nih. nggak terduga ya, Pak. Andro masih ada pertanyaan, Andro? Andro. Udah sih itu gitu aja, Bang. Udah cukup. Oke. Siap. Oh. Mau tanya sih, tapi tak dulu. Ayo, jangan kelamaan, De Putri, De Cincin. Selamat sore, Pak YP.
Sorry ya. Sorry Nathan, ada tugas tadi harus keluar ya. Nggak apa-apa. Ya, ya, Pak. Ya ada tugas banyak tadi. Ya udah tak suruh keluar, udah keluar dulu lah. Tapi izin dulu. Tadi udah izin kan? Iya, iya, Pak. Udah tadi ada chat. Iya. Besok lagi lah ya. Hmm. Terus tadi Siap. YouTube-nya live putus koneksinya, jadi tak putus. Oh iya Pak, enggak apa-apa. Semuanya nih Pak, ini apa putus-putus. Cuma Ezra doang yang nggak putus, lagi bagus internetnya nih. Iya, oke lah. Besok lah tak live-in lagi. Tadi tak coba kok putus. Tapi rekaman ada ya? Rekaman ada, cuma kayaknya kurang mantap ya Ezra ya. Ini masih Iya, Pak. direkam nih Abiang. Iya kan Masih belum direkam tutup. Iya belum tutup doa. Oh ya, oke. Tapi Oke. kita tutup doa ini, Ezra Kalau tutup udah doa. tidak ada lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan, mari sama-sama kita mengakhiri kegiatan pembacaan Alkitab kita dengan doa. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan di sore hari ini kita anak-anak-Mu sudah selesai di dalam kegiatan pembacaan Alkitab ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk terus memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami apa maksud dari kebenaran firman-Mu Bapa. Bukan sampai di situ saja Tuhan, tetapi Engkau memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat melakukannya, menerapkannya itu di dalam setiap kehidupan kami. Kita sudah belajar bagaimana kehidupan dari kepemimpinan Raja-Raja Israel, Raja Saul dan juga Raja Daud. Ada begitu banyak teladan yang sudah mereka teladankan bagi kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kau ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu rindu dan setia di dalam membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Engkau memberkati teman-teman kami yang hari ini tidak sempat hadir. Mungkin mereka sedang dalam beberapa hal, sakit dan lain sebagainya. Engkau jamah memberkati setiap kehidupan mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan teman-teman kami yang tidak pernah ikut bersama-sama dengan kami, sehingga di lain kesempatan mereka bisa bergabung untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami Bapa, kami selalu rindu akan kebenaran firman-Mu. Ini doa dan harapan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami di surga. Haleluya. Amin. Amin. Amin.